Dealer mendatangi pria ini lalu mengatakan, "Kamu mau anting-antingnya kan? Tapi kenapa harus dengan kekerasan?" Dengan cepat dealer menghantam kepalanya sambil memelintir tangannya lalu berkata lagi kalau kau tak boleh pergi sebelum aku pukul. Kalau kau lari itu dosa kalau di desaku. Lalu menghantamnya lagi dengan tas sampai tercampak jauh guys. Preman ini dengan kesal menyuruh kawan-kawannya untuk menyerang. Tapi dealer menghentikan mereka sejenak dan berpesan sama band kampung ini untuk memainkan musiknya. Dealer menghantami kepala mereka satu persatu dengan tas sampai tumbang guys. Pria satu ini diikat kaki dan tangannya lalu diangkatnya dengan satu tangan. Kuat kali bah. Semua preman yang melihat mundur teratur guys. Lalu melemparkan temannya itu begitu saja. Preman-preman itu bergerak ke belakang mengambil senjatanya masing-masing. Dealer hanya mencabut jerigen minyak sebagai senjatanya. Preman-preman itu berlari maju menyerang. Satu-satu mereka digampar pakai jerigen hingga tepar. Preman satu ini diangkat ke atas dengan jurus tangan satu. Sejenak preman itu terbengong terhenti guys. Tiba-tiba dua preman ini menodongkan senjatanya. Dealer dengan sok lugunya seketika mencengkram senjata itu dan meletuskan ke tanah sampai kedua preman itu terbang ke udara. Lalu berlari menghajar preman bergolok ini dengan jurus satu putaran hingga tepar. Tiba-tiba dealer menyuruh preman itu untuk mengembalikan barang-barang rampasan mereka. Preman satu ini sok ambil kesempatan menyerang, tapi dengan cepat dealer mencekik lehernya sampai dia melotot. Lalu dealer menamparnya berkali-kali dan terhenti karena melihat polisi datang. Dealer bertanya siapa yang memanggil polisi. Kenek ini datang sambil bilang dialah yang menelpon polisi. Dealer mengatakan seharusnya kau bilang dulu denganku baru kau panggil polisi, karena dealer paling tidak suka dengan polisi guys. Dealer berjalan meninggalkan mereka semua sambil mengambil tas dan menggerutu selamat kalian karena polisi datang. Dealer masuk ke dalam bus mendapat tepukan tangan dari para penumpang sambil memberikan tas itu kepada wanita ini. Tapi wanita ini nampaknya kesel kali dia guys. Bus pun berjalan kembali. Wanita ini marah dan komplain sama dealer guys, karena dia telah menghancurkan laptopnya seharga 20.000 rupiah. Dengan gampang dealer menjawab, "Alhamdulillah nyawamu selamat." Penumpang lain membela dealer kalau kamu bisa membelinya lagi, tapi nyawa takkan bisa kau beli. Ibu ini juga berkata, "Ibumu pasti beruntung punya anak sepertimu." Seketika dealer mengingat pesan ibunya kalau dia harus selalu hidup dengan damai dan jangan kamu habiskan waktumu dengan berkelahi. Dia selalu menjawab ibunya kalau dia selalu diam aja di rumah, tapi tak sesuai kenyataan padahal dia sering menghajar orang. Tapi yang dihajarnya selalu orang yang berwatak jahat ya guys. Seperti sekretaris desa ini yang ditamparnya karena korupsi dana desa. Dealer disidang oleh dewan desa dan disuruh meminta maaf sama pria yang ditamparnya ini. Dealer membela diri kalau semua orang sudah tahu mereka menipu uang pensiun orang tua, mengambil komisi dari program desa dan menggelapkan uang dari setiap hibah yang didapat desa. Jadi dia pantas mendapatkan tamparan. Tapi dewan desa tetap memutuskan kalau dealer harus meminta maaf. Di depan mereka dealer mengatakan kalau selain ibunya dia belum pernah meminta maaf pada siapapun selama hidupnya guys. Keren kali jawabannya bah. Lalu dewan desa menyuruhnya agar meminta maaf pada ibunya. Dealer pun meminta maaf. Namun ketika dealer minta maaf sekali lagi pada ibunya, dewan desa bertanya mengapa kamu meminta maaf lagi. Lalu dealer dengan geram menampar pria ini dan mengatakan kalau dia mendukung orang yang salah. Setelah turun dari bus, dealer dan gadis ini turun di tempat yang sama. Tapi nampaknya gadis ini masih marah kali sama dealer guys karena kasus laptopnya itu. Dalam hati dealer berkata, "Aku harus memenuhi keinginan ibuku membawa seorang gadis ke rumahnya." Dan nampaknya hari ini adalah hari keberuntunganku berjumpa dengan gadis ini. Khayal dia ya guys. Di beter-beternya terus gadis itu tanpa satu kata pun. Gadis ini pun terdiam melihatnya. Dan tiba-tiba driver online datang menghampiri mereka. Gadis ini langsung naik tapi sang driver menyebut nama dealer. Dealer masuk ke mobil tapi sang gadis malah keluar dari mobil. Marah kali dia guys. Dealer pun sampai di tujuannya guys, yaitu di rumah kakaknya. Terbayang masa kecil bersama sang kakak yang selalu sayang padanya. Ternyata di masa lalu dia bersumpah tak akan pernah masuk ke rumah kakaknya. Sang kakak keluar membukakan gerbang lalu melihat adiknya dan langsung memeluknya. Dealer berkata sebentar lagi kamu akan menjadi ibu dan aku menjadi paman. Lalu dia mengeluarkan hadiah kecil berupa mainan mereka waktu kecil. Sang kakak bertanya di mana tasnya. Dealer menjawab kalau dia tak akan masuk ke rumahnya karena itu sudah janjinya. Dia akan menjemput kakaknya itu hanya di depan rumahnya saja dan itu sudah kesepakatannya. Dealer ingin menjemput kakaknya karena akan ada acara perayaan di kampungnya ya guys. Tapi sang kakak ternyata tidak dapat pergi saat itu karena masih ada daftar janji periksa dengan sang dokter. Dealer tetap bersikeras tidak mau masuk ke rumah kakaknya ya guys, dan dia lebih milih nyelonong masuk ke rumah bibi tetangga kakaknya sambil menunggu sang kakak selesai urusan dengan dokternya. Nah guys, bagaimana kelanjutan film ini selanjutnya? Saksikan terus film selanjutnya tetap di channel ini.